Silakan duduk, Ananda. Terima kasih, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nyaman duduk ya? Sudah. Nyaman. Oke. Sebelumnya Ananda sudah pernah konseling? Belum? Belum. Nah, sebelum konseling ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan kita berdoa tadi itu supaya proses konseling kita lancar dari awal hingga akhir nanti. Sebelumnya, Karen, sebelumnya kita akan berkenalan nih. Alangkah baiknya kita berkenalan dulu, boleh? Boleh, Bu. Nah, supaya terjalin antara keakraban kita sebagai antara ibu dan konseling saya, konseling sendiri, dan Ananda sebagai klien ibu. Oke, perkenalkan dulu nama ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Rahmatul Adaha, biasa dipanggil Ibu Rahma. Kebetulan ibu di sini juga guru baru BK. Silakan dengarkan. Nama saya Kairin, saya dari kelas 9A. Gimana perasaan Kairin? Konselingnya udah siap dimulai? Siap. Sebelumnya Kairin udah tahu pengertian konseling individual itu apa? Belum. Oke. Konseling individu adalah konseling antara konselor sendiri itu ibu, dan Kairin sebagai klien ibu. Tujuan dari konseling itu Kairin udah tahu? Tujuan konseling itu apa? Belum. Baik, yang pertama yaitu untuk mengentaskan masalah pribadi, sosial, karir, dan belajar Kairin. Jadi permasalahan apapun yang Kairin alami sekarang, silahkan cerita sama ibu, dan nanti kita sama-sama mencari solusi nantinya. Paham, Bu? Nah, di dalam ini kita terbuka aja ya, tidak ada satupun dari Kairin yang menutupi masalah Kairin yang Kairin hadapi sekarang ini. Ya, yang selanjutnya ibu tidak akan mengumbar keluar kelas untuk mencari apapun pembicaraan kita hari ini tidak sampai keluar kelas nantinya. Dan Kairin sukarela untuk datang ke konseling hari ini? Sukarela, tidak ada paksaan kan? Tidak. Oke, sekarang Kairin silahkan cerita masalah apapun yang Kairin rasakan saat ini, apapun kesalahannya, insya Allah ibu bisa membantunya dan mencari solusi nantinya. Masalah tentang pemilihan SMA atau sekolah. Jadi Kairin bingung ya memilih sekolahnya di mana? Ya. Ya. Sebelumnya Kairin udah ada tahu informasi tentang sekolah. Udah. Yang Kairin tahu di mana aja Kairin pengen daftar sekolahnya? SMA yang ada di dekat rumah, dan SMA yang ada di Sangkar. Terus SMA di Sangkar, dan SMA yang ada di dekat rumah. Oke. Sebelumnya Kairin udah bilang sama orang tua Kairin mau daftar sekolah lanjutan gimana? Udah. Terus orang tua Kairin pengennya gimana? Orang tua Kairin pengennya masuk MAN, tapi Kairinnya gak suka. Tapi Kairin gak terlalu suka masuk sekolah MAN. Jadi Kairin bukan kemauan Kairin sendiri, kemauan dari orang tua. Tadi Kairin tetap mendaftarnya di sekolah MAN tersebut? Tetap. Terus udah daftar sekolah itu belum? Udah. Terus jadi Kairin daftar jadinya Kairin masuk sekolah tersebut juga? Tidak. Karena kenapa tuh? Karena pendapat dari seseorang yang mengubah jalan pikir orang tua. Apa? Karena dari ucapan seseorang mengenai sekolah tersebut membuat pikiran orang tua berubah. Pikiran orang tua berubah, jadi Kairin juga berubah. Ya. Kalau ibu boleh tahu pikirannya berubah itu apa? Tidak jadi sekolah tersebut. Dikarenakan peraturannya. Dikarenakan peraturan yang ada di sekolah MAN tersebut sedikit ketat. Kalau ibu boleh cerita itu seperti apa? Seperti yang pertama, apabila siswa datang
jam 7:30, maka orang tua dari siswa tersebut harus datang ke sekolah dan melaporkannya ke guru piket agar sang anak bisa masuk ke dalam kelas. Yang kedua, pada saat jam istirahat, murid-murid yang ada di sekolah mas tersebut tidak boleh keluar dari gerbang untuk apapun urusannya. Apapun. Sebenarnya sekolah itu bagus menurut ibu. Tapi peraturannya juga bagus mengajarkan kita untuk disiplin ya. Bagus sih sekolah tersebut mengajarkan kita untuk disiplin atau tepat waktu, supaya kita tidak terlambat juga, dan supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi. Makanya dipanggil orang tua. Lanjutannya Kairin selanjutnya Kairin berpikir atau gimana? Enggak, Cetak diman atau gimana? enggak diman. enggak. Jadinya Kairin setelah diman tuh Kairin pilih daftar sekolahnya di mana lagi? SMA di dekat rumah, alias SMA Rambatan dan SMA Batu Sangkar. SMA. Nah, kalau ibu boleh tahu, Kairin Kairin daftar di SMA dekat rumah tuh atas kemauan sendiri atau gimana? Kemauan sendiri. Jadi kalau masuk UMAN tersebut Kemauan orang tua. Kenapa nggak kemauan? Kenapa nggak gimana aja? Karena sekolah jauh ya? ya, Iya, sekolah jauh ya. sekolah jauh dan juga Dan juga Kairin punya kendaraan di rumah? enggak. Tidak, berarti kalau seandainya nih Kairin sekolahnya di UMAN, berarti Kairinnya naik angkutan umum ya? Iya, Tadi Kairin memutuskan untuk mana? tuliskan untuk SMA di dekat rumah aja. Ke remaja. Kalau ibu boleh tahu, Ya. Kairin dapat informasi sekolah SMA itu di mana? Dari kakak. Ini kakak. Terus Kairin udah daftarnya? Udah. Iya. Terus kalau ibu boleh tahu, Kairin udah daftar sekolah kan? Udah. Sekolah, jarak dari rumah ke sekolah Kairin itu berapa menit kan? Kira-kira 20 menitan lebih lah. 20 menitan lebih Ya. Dari rumah ke SMA ke rumah? Oh, rumah ke SMA palingan kurang lebih 5 menitan lah. Jadi jadi kan bagus semua sekolah itu bagus, tapi itu tergantung dari keinginan kita sendiri juga, keinginan kita sendiri. Kairin kuatnya sekolahnya di mana? Di SMA. Bagus semua sekolah itu sama. Antara sekolah di Jaiman, sekolah di SMA dekat rumah, atau dimanapun sekolah kita sama. Dan penting kita melanjutkan pendidikan kita ke tahap pendidikan kita selanjutnya. Yang Kairin ketahui tentang sekolah tersebut apa? Kelebihan sekolah tersebut apa? Ketertarikan Kairin sekolah tersebut apa? Pertama, jarak sekolah dari rumah dekat. Yang kedua, biaya transportasinya juga murah. Yang ketiga, sebagian guru-guru di sana sudah mengenal saya karena kakak saya pernah sekolah di sana. Jadi otomatis guru-guru mengenal saya dari tadi. Dan mana sih itu juga. Jadi Kairin udah selesai Belum lagi. belum, apalagi tinggal Tentang SKTN. dan kita sudah penyuruhan ya. Ya, tentang surat keterangan. Berarti kalian tinggal masuk aja lagi. Ya, tinggal menunggu tes. Hah? Menunggu kelolosannya lagi. Mana lagi? Ya. Semoga lulus ya. Amin. Terima kasih ya, Bu. Ya, semoga keinginan kalian tercapai. Amin ya robbal alamin.
perasaan Kak Irin setelah konseling dengan ibu? Sedikit lega karena kami mencurahkan isi hati dan pikiran kepada seorang, Mencurahkan pikiran apa mencurahkan isi hati sama pikiran terkait tentang ragu terkait kebingungan dengan gitu ya, ya. Jadi setelah proses dengan konseling ibu, Kak Irin merasa apa? Aman? Merasa apa? merasa lega Lega. ya. Bagus, alhamdulillah. Kalau kayak bisa lega ya, kapan-kapan kita konseling lanjutan lagi. Gimana perubahan Kairin? Gimana perubahan Kairin setelah konseling dengan ibu, atau gimana lanjutan Kairin sekolah selanjutnya gimana? Ceritakan aja kepada ibu. Baik Bu. Ya, terima kasih ya Kairin ya. Ya Bu. Semoga sukses. Terima kasih Kairin. Terima kasih Bu.